Jadi kan sering, tolong dong ya bantu ini, bantu itu. Kalau kata-kata bantu seolah-olah memang tugas utamanya itu ada di ibu gitu lah ya. Iya. Setara itu nggak mesti 50-50 Betul, ya, iya, Pak Wid betul, ya, betul. gitu. Tapi jelas pembagian perannya, jelas pembagian tanggung jawabnya, dan dua-duanya involve. Jangan menghakimi. Yang paling sering terjadi kalau orang tua datang di ruangan konseling adalah saling menyalahkan, Betul. saling menghakimi. Jadi dengarkan. Komunikasi itu adalah banyak mendengarkan, bicara seperlunya. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi dalam podcast Ruang Keluarga, obrolan ayah, ibu, dan anak bersama saya, Bestari. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu peran ayah dalam pengasuhan yang setara dengan ibu. Seringkali urusan anak masih dianggap tugas utama ibu. Padahal kehadiran ayah juga membawa dampak besar bagi tumbuh kembang anak, baik secara sosial maupun emosional. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dua orang narasumber yang merupakan anggota ECED Council, yaitu sebuah dewan pakar lintas keilmuan yang dibentuk pada 2024 dengan dukungan Tanoto Foundation untuk mendorong ekosistem pengembangan dan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama saya Disti Azlia Firnadi, MPC, psikolog anak dan remaja UPTD PPA Depok dan founder Ruang Mekar Azlia. Mbak Disti, selamat siang Mbak Disti. Selamat siang Mbak Tari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ruang Keluarga ya Mbak ya. Dengan senang hati, terima kasih juga. Berikutnya ada Bapak Dr. Andes Widodo Suhartoyo MSc, Deputi Program Seameo Cecep. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tari. Terima kasih kehadirannya ya Pak ya, sudah meluangkan waktu dari Bandung Bandung nih ya dari Pak ya. Bandung. Bandung langsung ke Jakarta. Nah, saat ini kita akan membahas kenapa keterlibatan ayah penting dan bagaimana ayah dan ibu bisa berkolaborasi lebih baik dalam mengasuh anak. Kita mulai dari awal mungkin ke Mbak Disti dulu ya. Mengapa sih Mbak rumah itu menjadi tempat paling berpengaruh bagi proses belajar anak dan bagaimana rutinitas sederhana di rumah dapat menjadi ruang belajar yang bermakna untuk membentuk karakter anak? Oke, rumah ya. Rumah ini kan adalah tempat pertamanya anak. Anak hadirnya di rumah. Ada ayah ibunya gitu ya. Jadi rumah ini menjadi sistem paling mikro bagi anak. Tumbuh kembangnya, terutama kalau kita ngomongin dari bayi ya sampai anak usia dini, itu 24 jam hampir semua waktunya dalam satu hari, satu minggu dihabiskannya di rumah. Iya. Jadi ya otomatis rumah wajib menjadi learning environment buat anak gitu. Siapa lagi nih yang menyediakan fasilitas belajar kalau bukan lingkungan terdekatnya anak, yaitu di rumah gitu. Nah, kalau kita ngomongin gimana sih rutinitas sehari-hari kok juga bisa gitu ya menjadi salah satu fasilitas pembentukan karakter dan pembelajaran bagi anak. Saya mungkin gini, ambil contoh ya. Nanti ketika anak masuk sekolah di SD, dia harus siap dengan oke, jam 7 guru datang, duduk gitu ya. Buka buku pelajaran halaman sekian, buka, kerjakan, tutup, ganti pelajaran, dengarkan lagi gurunya, kerjakan lagi. Nah, ini kan ada ritme ya yang harus dilakukan si anak-anak harus tahu. Guru datang, dengarkan, duduk gitu ya. Nggak bisa dia bermain, ada aturan di dalam kelas. Ini terciptanya kemampuan ini dari mana? Dari rutinitas di rumah. Kalau di rumahnya nggak ada rutinitas, anak tidak terbiasa melakukan kegiatan yang bertahap, mindful gitu ya, maka nantinya akan lebih sulit dia untuk menyesuaikan diri gitu. Dengan sesimpel misalnya contoh kegiatan sederhananya, dibiasakan habis makan bertanggung jawab merapikan makanannya. Atau ikut ibunya masak ya, kalau anak-anak umur 2 tahun gitu udah bisa kita minta bantuan, ayo ambil wortel, ambil buncis, terus dibersihkan, dipotong-potong. Nah, ini kan ada sebuah tahapan urutan kegiatan yang membentuk modality.
Jadi sebenarnya rutinitas di dalam rumah itu akan menjadi modality sih buat anak. Dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Ada contoh dari orang tuanya. Oh, setiap hari itu bangun pagi nggak boleh telat, gitu ya, agar nanti jalanan masih lancar. Habis bangun pagi ada tahapannya, mandi dulu, sarapan dulu, menjadi contoh buat anak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, itu berarti bahkan dilakukan sejak dari baby mungkin ya? Iya, benar sekali. Rutinitas itu pasti harus dibentuk dari baby. Semakin awal kita memulai, semakin anak terbiasa, semakin mudah membentuknya. Kan baby sampai 5 tahun pertama itu kan brain plasticity ya. Si sel-sel otaknya lagi berkembang banget dan pesat sekali perkembangannya gitu ya. Ya, semakin awal kita mulai akan semakin baik penerimaan anak untuk membentuk karakter-karakter ataupun untuk menanamkan modality-modality yang ingin kita tanamkan gitu. Oke, beralih ke Pak Wit nih Pak. Bagaimana peran ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama dapat berjalan setara nih Pak? Dan sebenarnya apa sih dampaknya bagi perkembangan sosial emosional anak jika peran ayah dan ibu ini tidak berjalan setara gitu ya? Ya. Terima kasih. Jadi begini, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Disti tadi, bahwa keluarga atau orang tua itu adalah yang pertama dan utama. Karena apa? Karena sebelum buku masuk ke rumah, sebelum YouTube masuk ke rumah, sebelum Facebook apapun masuk rumah, yang ada itu yang dilihat oleh anak adalah orang tua. Jadi orang tua ini memang harus menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, memang ada stigma yang harus kita rubah sedikit ya. Misalnya mengenai keterlibatan keterlibatan ayah. Di sini kan sering disebutkan ibu itu sering mengatakan, ya tolong bantu dong memandikan adik. Padahal sebetulnya tidak bantu. Itu adalah yang harus setara. Artinya ya ayo, ini tanggung jawab bersama begitu. Jadi kan sering tolong dong ya bantu ini, bantu itu. Kalau kata-kata bantu seolah-olah memang tugas utamanya itu ada di ibu gitu loh ya. Padahal seharusnya ini adalah setara. Nah, kesetaraan itu bisa dilakukan tentu saja atas diskusi bersama begitu ya. Diskusi bersama, lalu kemudian juga disampaikan bahwa orang tua baik ayah maupun ibu ini adalah role model. Betul sekali kata Mbak Disti tadi bahwa memang brain development itu yang pertama terjadi pada usia di bawah 5 tahun. Nah, ini kalau yang diingat anak, yang dilihat anak adalah sesuatu yang katakanlah salah, itu juga akan tertancap terus sampai dia usia dewasa begitu. Itu sangat penting sekali. Bahkan saya pernah baca itu ada seorang ahli yang mengatakan lebih baik anak dibiarkan diasuh oleh alam daripada diasuh secara salah. Ya begitu, karena memang begitu salah itu terus seumur hidup begitu. Itu yang perlu pertimbangkan dalam keluarga. Oleh sebab itu memang peran yang setara. Saya suka sekali dengan istilah bahwa ada peran setara antara ayah dan ibu. Karena kalau keterlibatan itu seolah-olah memang bukan tugas utama, jadi melibatkan ayah begitu kan, seolah-olah ayah bukan tugas utama untuk mengasuh anak. Hanya membantu gitu ya Pak ya. Membantu begitu ya. Jadi saya suka sekali ada peran setara antara ayah dan ibu. Nah, kemudian kalau tidak berfungsi peran setara ini, itu banyak mengakibatkan contoh yang konkret sekali. Anak-anak itu akan menjadi, kalau sudah sekolah dilihat pasti nilai akademiknya itu berpengaruh di sana. Kemudian ada lagi yang anak cenderung dia mengisolasikan diri, cenderung bertingkah laku yang negatif, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini memang harus hati-hati sekali antara ayah dan ibu. Baik, oke. Ke Mbak Disti lagi nih Mbak. Mengapa sih peran pengasuhan ini ya identik sama ibu gitu? Bagaimana sih cara kita mengubah pandangan bahwa sebenarnya seperti yang Pak Wit tadi bilang gitu, pengasuhan adalah tanggung jawab ayah dan ibu bersama gitu Mbak?
ini berhubungan sekali dengan budaya dan sejarah gitu ya, karena kental sekali, terutama di budaya Timur kental sekali dengan budaya patriarki. Iya, tadi mungkin sempat disinggung ibunya ini menjadi domestic role gitu ya, ayah sebagai breadwinner-nya. Pada akhirnya tersegmentasi. Oh, ibu ya udah di rumah, ayah berarti keluar Mencari rumah nafkah. mencari nafkah gitu ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya gitu ya. Kalaupun yang terjadi adalah ibu bertugas di rumah ataupun juga keluar rumah, ayah juga keluar rumah, tapi bukan berarti jadinya peran di rumahnya hilang salah satu. Ayah nyari nafkah terus ya udah gitu ya. Berarti tidak berkewajiban untuk membantu di rumah. Nah, ini yang seringkali tadi karena tersegmentasi jadinya salah tangkap. Gitu. Nah, gimana sih cara mengubah pandangan itu gitu? Sebenarnya Mbak, saya senang sekali beberapa tahun terakhir inilah gitu ya. Sudah banyak kok ayah-ayah yang lebih banyak terlibat gitu. Dilihatnya dari mana? Banyak organisasi yang melibatkan ayah gitu ya. Terus juga kalau praktek gitu, saya tuh sering kok ketemu dengan ayahnya yang menginisiasi duluan gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ilmu sudah sangat berkembang, informasi sudah bisa diperoleh dari manapun, dan memang kan sebenarnya kalau kita ngomongin hasil studi, sudah banyak sekarang hasil studi yang menemukan ayah dan ibu itu punya pola interaksi dan komunikasi yang berbeda dengan anak, sehingga peran keduanya itu punya manfaatnya masing-masing gitu terhadap anak. Jadi kayak saling melengkapi juga ya, saling melengkapi. Jadi saya yakin dengan maraknya informasi dan sangat mudah diakses gitu ya sekarang ilmu pengetahuan, ini sudah mulai bisa mengedukasi keluarga, terutama di Indonesia ya gitu, terkait dengan pengasuhan setara ibu dan ayah seperti itu. Dan mungkin gini ya Mbak Tari, sambil kita ngomongin peran setara gitu ya, setara itu nggak mesti 50-50 ya Pak Wid ya gitu, tapi jelas pembagian perannya, jelas pembagian tanggung jawabnya, dan dua-duanya involve. Dua-duanya memiliki kesepakatan ya Pak ya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk anak kita. Dan kalau saya sedang overwhelmed, yang ini juga siap untuk bisa membackup. Jadi ya tadi balik lagi, saling melengkapi, saling kompromi, saling toleransi, saling bahu-membahu dalam melakukan perawatan dan pengasuhan terhadap anak. Ya. Baik. Nah, Pak Wid, bagaimana bentuk keterlibatan ideal seorang ayah dalam pengasuhan anak usia dini, terutama di tengah tantangan waktu kerja yang panjang, dan apa sih manfaatnya bagi perkembangan sosial ekonomi anak, Pak? Jadi yang pertama itu memang kita harus diskusikan antara ayah dan ibu, itu harus diskusi tentang peran masing-masing. Jadi misalnya seperti saya sendiri, istri saya memang 100% housewife, tetapi bukan berarti bahwa wanita itu harus sebagai ibu rumah tangga, bukan. Tetapi memang ini secara sadar kami diskusikan bahwa karena ayah yang mempunyai kesempatan untuk mencari uang terlebih dahulu, ayah mencari uang, katakanlah begitu, lalu ibu ini yang bekerja di rumah. Tetapi bukan berarti kalau saya pulang atau suami pulang itu terus langsung selesai, loh saya kan udah selesai cari uang gitu ya. Itu kan peran saya udah selesai. Bukan begitu, tetapi memang diskusi ini sangat perlu, walaupun dengan anak kecil mereka sudah tahu loh Mbak Tari. Mereka bisa diajak ngomong. Ini loh bapak pergi karena bapak begini, oh ibu pergi karena ibu begini. Diajak, diberi pengertian. Dia tahu betul apa yang terjadi di keluarganya. Memang dia tidak ngomong mungkin karena keterbatasan kosakata dan sebagainya, tetapi mengerti ini anak. Ini sangat mengerti. Dan betul kalau memang ayah ini tidak berperan secara maksimal, itu dampaknya pada anak seperti yang saya sampaikan tadi. Anak menjadi kalau bahasa sekarang fatherless gitu ya. Itu. Nah, di Indonesia ini kalau saya baca itu ada sekitar 20% lebih ya anak yang merasakan itu, entah karena bapaknya cari kerja, jauh, meninggal, bercerai dan sebagainya. Itu ada 20,9. Nah, sekarang bayangkan Mbak Tari, ada sekitar 40 sekian anak remaja, anak itu kan di bawah 18 tahun, itu yang mengalami masalah kesehatan mental. Tetapi
orang tua yang berhasil mendeteksi itu hanya 4,sekian%. Jadi orang tua itu betapa dia tidak tahu masalah yang dihadapi oleh anaknya. Iya. Nah, ini menjadi alarm bagi kita orang-orang tua untuk juga ngajak ngobrol lah. Anak itu walaupun sekecil apapun dia tahu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam keluarga. Nah, ini dampaknya tentu saja tidak hanya dampak pada anak di rumah saja, tetapi juga di sekolahnya, di masyarakatnya dan sebagainya. Dan dampak ini kan tidak berhenti hanya pada saat itu saja. Itu sampai membekas sampai dewasa dewasa. ya. Sampai dewasa. Dan itu juga kalau sudah sampai dewasa menyangkut pada masalah produktivitas, kemudian tingkah laku yang tidak sesuai. Tapi kalau pada anak-anak usia dini bisa kelihatan nggak sih Pak, maksudnya dampak dari fatherless gitu, sehingga kita tuh bisa deteksi awal gitu? Bisa kok, bisa sebetulnya diajak ngobrol misalnya anak sering menanyakan bapaknya di mana, bapaknya kenapa nggak datang, bapaknya nggak ngambil rapot, bapaknya nggak nemenin belajar, bapaknya nggak nemenin bermain, itu kadang-kadang ditanyakan. Walaupun pertanyaannya hanya pertanyaan biasa, itu mungkin juga akan menjadi seperti hal kecil gitu ya, tapi ternyata itu juga alarm gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Menarik. Jadi jangan remehkan anak kecil maksud saya gitu. Betul. Jadi sebenarnya apapun yang diungkapkan anak kecil tuh juga harus kita perhatikan ya. Betul sekali. Kadang kan masih anak kecil gitu ya. Itu betul. Anak hanya nice to be seen, nggak untuk didengar, padahal kita wajib mendengar suara mereka. Okay. Tapi menarik loh Mbak, dengan tadi bahasan antara Mbak Tari sama Pak Widodo, izin menambahkan Mbak. Tadi kan saya sempat mention ya, kalau ayah, masing-masing ayah dan ibu itu punya pola interaksi yang berbeda dengan anaknya gitu ya. Contoh dengan ayah itu bermainnya lebih banyak yang rough and tumble, lebih banyak main fisik gitu ya. Dengan ibu tuh lebih mungkin pretend play, terus main yang yang calm gitu, yang lebih akademik. Itu outputnya, ada banyak penelitian longitudinal yang ngecek outputnya ke aspek perkembangan anak. Si bermain dengan ayah ini ternyata berpengaruh terhadap kemampuan motorik, ya, dan kemampuan skolastik. Jadi di matematika. Terus di struktur bahasa anak. Sementara ibu itu berhubungan dengan jumlah vocabulary gitu. Jadi memang kalau tadi sempat di-mention sama Mbak Tari, ngaruh nggak sih sebenarnya di anak usia dini? Ngaruh banget gitu. Karena kalau kita ngomongin motorik kasar, motorik halus, bahasa kognitif kan terjadinya di usia dini ya. Gitu. Jadi akan nggak serta-merta kehadiran orang tua menjadi faktor tunggal, tidak gitu ya. Tapi pasti kelihatan. Oke. Baik, lanjut nih Mbak Disti. Strategi komunikasi apa yang dapat diterapkan pasangan agar pembagian peran dalam pengasuhan berjalan harmonis tanpa saling menyalahkan, sekaligus memaknai Hari Ibu sebagai momentum refleksi kita bersama nih Mbak? Oke, komunikasi ya. Ini kunci sih sebenarnya di dalam pernikahan, nggak hanya dalam pengasuhan aja gitu ya. Kalau komunikasi antara kita dua orang yang berbeda, suami istri, kalau komunikasinya tidak berjalan efektif, bagaimana kapal rumah tangga ini bisa nyampe berlayar dengan dengan baik gitu, walaupun ada ombak ya terlalui dengan komunikasi ini gitu ya. Apa langkah utamanya? Yang paling pertama adalah mengenali pasangan tentunya. Gitu. Komunikasi ini kita butuh modalitas. Kalau kita nggak tahu karakter pasangan kita, cara ngomongnya yang enak tuh gimana ya sama pasangan saya, kapan ya waktu yang enak ngomong sama pasangan saya, karena semua orang itu punya preferensi komunikasi yang berbeda-beda. Iya betul. Iya. Karakternya juga berbeda-beda. Mungkin ada tipikal pasangan yang harus ngomong itu jelas, nggak pakai kode gitu ya. Tapi ada yang kita harus bermanuver dulu gitu. Ada yang justru pulang kerja nggak bisa gitu ngebahas tentang anak, harus nunggu, nggak capek gitu ya. Ada yang ya udah nggak apa-apa, ayo dijabanin. Kalau ada masalah harus langsung tuntas gitu. Jadi emang kita harus tahu karakter pasangan kita seperti apa, sehingga kita tahu cara komunikasi yang efektifnya seperti apa dan cara mendekatinya bagaimana. Kemudian yang kedua,
jangan menghakimi. Oke. Yang paling sering terjadi kalau orang tua datang di ruangan konseling adalah saling menyalahkan, betul. saling menghakimi, psikolognya cuma duduk liatin dong gitu ya. Tapi itu yang paling sering terjadi. Jadi dengarkan, komunikasi itu adalah banyak mendengarkan, bicara seperlunya. Nah ini kita, masing-masing dari kita tuh kadang-kadang punya ego. Disinilah kita juga artinya harus mengatur regulasi diri dan emosi. Tahu kapan harus berbicara, apa yang harus dibicarakan, dan tahu kapan berhenti. Validasi perasaan pasangan. Oke, aku tahu kamu capek ngadepin si adik seperti itu gitu ya. Ayo kita cari solusinya bareng-bareng, bukan kamu aja ngadepin aja masih suka marah-marah. Kalau udah kayak gitu pasti salah satu pasangan akan tersudut. Jadi validasi itu penting juga untuk menjaga keharmonisan dan komunikasi. Berempati lah terhadap perasaan pasangan. Berempatilah terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh pasangan. Dan yang selanjutnya adalah fokusnya sama solusi. Oke. Kadang-kadang kita fokusnya rumah tangga itu udah macam-macam masalahnya gitu. Jadi kebawalah urusan-urusan yang lain. Ini yang lagi diomongin apa sih? Yuk kita fokusnya one thing at a time dulu ketika ngobrol atau ini jangan bawa-bawa masalah yang 2 tahun lalu ya Mbak gitu. Nanti biasanya suka ngungkit-ngungkit gitu kan. Betul, karena kecenderungannya begini Mbak Desti, orang itu suami istri itu ya, itu bukan mendengarkan, tetapi dia berpikir untuk menjawab, begitu ya. Belum nggak mendengarkan apa yang diomongkan pasangannya, tapi pikir, wah saya mau ngomong apa ya, langsung gitu. Itu yang bikin mungkin ya. Betul, setuju. Nah itu makanya remnya tuh harus ngeremnya banyak. Iya. Biasanya ketika berkomunikasi. Itu dan dua-duanya harus punya kemampuan untuk ngerem itu. Betul sekali. Baik. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat soal mendisiplinkan anak, strategi apa sih yang bisa dilakukan supaya diskusinya tetap sehat dan justru tidak berdampak negatif nih pada anak? Oke. Perbedaan itu sangat umum terjadi. Suami istri tumbuh dari background berbeda, pengalaman hidupnya berbeda, jadi sangat mungkin memiliki opini yang berbeda. Nah, satu hal yang harus dijaga adalah jagalah, kalau udah tahu ada perbedaan gitu ya, jagalah ini jangan sampai berkonflik di depan anak. Gitu. Karena kadang-kadang jadinya anaknya tahu harus testing the limitnya ke siapa gitu ya. Karena udah tahu polanya. Kalau ayah akan begini, kalau ibu akan begini gitu. Jadi ketika menghadapi anak itu usahakan sudah satu suara. Gitu. Nah, antara suami dan istri ini bagaimana komprominya? Ya mau nggak mau memang harus duduk bareng, ngeteh bareng, ngopi bareng, bahas gitu. Apa yang jadi concern, misalnya terkait dengan gawai gitu misalnya gitu. Paling umum kan sekarang yang paling jadi masalah dan tanda kutip musuh bebuyutan gitu ya adalah gawai gitu. Oke, kita bawa gitu. Kita punya peraturan dan prinsip yang beda nih terkait dengan gawai. Saya berprinsip bahwa gawai itu harus sangat dibatasi gitu, sementara kalau kamu mungkin berbeda gitu, ya dijelaskan alasannya kenapa, kasih tahu. Ini saya tuh membatasi tujuannya begini loh, si adik tuh sudah begini loh, coba deh amati adiknya. Jadi ya itu balik lagi, kita nggak menyerang pasangan, tapi kita minta dia untuk amati deh anaknya. Yuk aku ketemu nih artikel bagus, kata pakar ngomongnya seperti ini. Aku coba bener juga sih, si Adi tuh kalau gawainya dibatesin, tidurnya cukup, besoknya lebih happy misalnya gitu. Jadi kita omongin by pengalaman, ajak pasangan ini juga untuk mengalami, bener nggak sih anggapan aku gitu. Nah, jadi dengan proses, kalau ada perbedaan itu kita nggak bisa ngomong sekali langsung si pasangan setuju gitu ya. Kita harus kasih tahu logiknya, bagaimana contohnya, bagaimana minta dia untuk mengalami juga gitu.
untuk untuk nantinya akhirnya dapatlah satu kesepakatan. Oke. Nah, yang saya ingin tambahkan yang satu ini, kalau sudah ada kesepakatan antara ayah dan ibu, Iya. nah ini yang kemudian keluar aturan. Nah, peraturan itu harus dibuat sama anaknya. Jadi ini kesepakatan bapak sama ibu itu adalah misalnya main gawe itu ada screen time kan, 1 jam setelah apa atau kalau mau lihat gawe itu harus bersama bapak atau ibu, semacam itu kesepakatan itu harus dianukan dengan anaknya. Kemudian juga kalau melanggar misalnya, kira-kira adik mau apa gitu atau kakak mau apa yang sebaiknya dilakukan kalau adik melanggar, kakak melanggar, itu harus disepakati sama anak. Jadi anak juga harus berarti, tahu. Iya, Iya. membuat kesepakatan dengan anak ya, bukan sebagai orang tua kita asal menghukum gitu ya. Tidak harus ada anunya. Oke. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Kenapa anak harus dilibatkan dalam membuat kesepakatan gitu? Kadang ada orang tua kan yang berpikir hak orang tua dong menentukan hukuman buat anak gitu kan. Anak juga punya hak tuh, Mbak. Iya, betul. Anak juga punya hak. Jadi apalagi itu yang menyangkut dirinya sendiri, diri anak gitu ya. Jadi anak juga harus dilibatkan betul. Karena itu menyangkut diri anak itu sendiri gitu. Itu yang bahkan di tingkat PBB pun ada kita mengakui hak anak, menghormati hak dan melindungi hak anak. Itu perlu oleh dalam skop terkecil oleh keluarga, oleh ayah ibu, kemudian dalam skop lebih besar lagi oleh pemerintah, oleh negara. Itu hak anak harus dihargai. Oke. Tadi Pak Wid sempat menyinggung anak itu tahu loh kalau diomongin, jadi kita harus ngomong. Anak itu harus tahu reasonnya. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar bapak sama ibu sepakat kamu cuma boleh main gawai 1 jam, kalau enggak di take out gitu ya Pak ya. Kenapa gitu? Pasti kenapa? Dan benar sekali yang Pak Wid bilang, anak berhak tahu alasannya. Anak berhak terlibat gitu untuk menentukan. Saya juga harus dilibatkan dong dalam membuat peraturan tentang terkait diri saya sendiri. gitu ya. Oke. Nah, Pak Wid, seringkali kan ayah dan ibu ini punya gaya pengasuhan yang berbeda juga ya. Bagaimana sih cara menyatukan dua gaya ini supaya tetap konsisten dan tidak membingungkan anak gitu? Ya, itu tadi kembali ke kesepakatan. Jadi memang suami istri harus berkomunikasi, berkompromi, lalu bersepakat. Kalau kita menghadapi permasalahan semacam ini, langkah apa yang harus kita lakukan bersama. Ya, kemudian setelah kesepakatan, baru kesepakatan itu dilaksanakan begitu. Nah, itu yang sering kita abaikan. Jadi kalau karena suami dia lebih tahu, lebih pinter, lebih punya uang begitu ya. Lalu keputusan semuanya ada di suami. Padahal yang tiap hari adalah ibu barangkali gitu ya. Jadi ibu juga harus punya suara yang sama, yang setara tadi, peran setara begitu. Gitu. Oke. Baik. Nah, tadi kita udah berbicara tentang suami dan istri ini ya, Mbak ya. Tapi kan sebenarnya yang terlibat dalam pengasuhan seringkali tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kakek dan nenek, ya kan. Nah, bagaimana nih ketika kita mendapat dukungan dari orang tua atau kakek dan nenek anak gitu ya, tapi ayah ibu tetap bisa menjaga yang menjadi concern pengasuhannya gitu. Jadi kadang kan kakek dan nenek juga lebih cenderung memanjakan ya, gitu. Gimana tuh Mbak berkompromi dengan itu? Oke, tricky, tapi wajib diterapkan. Core pengasuhan itu perannya tetap harus pada orang tua. Jadi nggak bisa kita tanda kutip menyerahkan, mungkin ya, misalnya kita bekerja sebagai orang tua gitu ya, ya udah deh terserah kakek nenek aja. Nggak, orang tuanya tetap ibu bapaknya, berarti yang bertanggung jawab adalah ibu bapaknya. Aturan utama, value yang ingin diajarkan sama anak itu harus datang dari orang tua. Nah, diperlukan komunikasi tentunya kepada kakek nenek. Dia ada cara komunikasinya tersendiri ya terhadap, kita ngomongnya co-parenting ya berarti ini ya, terhadap kakek nenek gitu ya, agar mereka bisa untuk menerapkan apa yang ingin diterapkan orang tua gitu, orang tuanya si anak. Nah, tapi juga berempati sama kakek dan nenek bahwa mereka happy dengan
kedatangan Kehadiran cucu, cucu. kehadiran cucu gitu ya, yang tadi bilang memanjakan, mungkin itu sebenarnya bentuk kasih sayang Yes. gitu ya terhadap cucunya ini. Kita juga berempati bahwa mereka telah mengalami empty nest dengan Ya. menikahnya anak-anaknya dan hilangnya anak-anak, tiba-tiba ada cucu gitu ya, jadi mereka happy lagi. Berempati, kasih kakek nenek ini kesempatan untuk juga mengasuh dan merawat Cucunya ya. cucu ya, terlibat lah gitu Ya, dalam pengasuhan dan perawatan. Tapi tadi ada komunikasi tentunya yang harus dijalin dengan kakek nenek agar pengasuhan ini bisa sejalan gitu. Nah, trik komunikasinya ini yang kadang-kadang orang tua suka udah dicoba berbagai macam cara gitu ya. Tadi empatinya jangan sampai hilang, jadi validasi perasaannya kakek nenek. Iya, tahu bahwa kakek sama nenek ini sayang banget sama si ade gitu. Balik lagi, cuma yang menjadi masalah begini nih Nek. Nah kalau nenek punya nggak tips? Yuk kita pikirin bareng yuk. Jadi kita minta juga aspirasinya si nenek dan kakek ini. Mau bagaimanapun mereka orang yang lebih tua. Yes. Mereka punya experience yang lebih. Mereka dan kebutuhan untuk didengar orang tua itu juga tinggi gitu. Jadi ajak untuk terlibat. Aku punya value begini. Kasih tahu aja alasannya, karena nggak mau nanti gedenya anaknya begini. Butuh bantuan kakek nenek juga. Ada nggak caranya? Yuk kita diskusikan bareng. Mungkin Pak Wid juga yang sudah experience langsung bisa menambahkan. Ya, sudah. Itu namanya grandparenting kalau Ya. saya sebut ya. Jadi, Grandparenting. kebetulan saya juga punya cucu 4 gitu ya. Tidak semudah seperti yang saya bayangkan sebelumnya, artinya bahwa saya bisa langsung masuk ke keluarga anak saya, langsung saya tidak begitu. Memang anak saya juga menerapkan aturan quote unquote dalam keluarganya sendiri atau value dalam keluarganya, sehingga apa yang dilakukan oleh anak saya memang sebelum itu memang harus berdiskusi dulu dengan saya dan istri saya gitu ya. Oke. Jadi nilai dalam keluarga ini adalah begini-begini. Jadi misalnya ya, Papa kalau datang sini ya jangan begini, Papa datang sini sebaiknya begini begitu. Kemudian kita diskusi begitu. Karena zaman dulu bapak saya selalu bilang, nggak usah begitu, nggak usah gitu aja, udah bisa jadi kamu kayak gitu. Gitu. Artinya nggak usah pakai ilmu macam-macam gitu, jika udah bisa kayak gitu. Tapi kan sekarang dunia lain, jadi ekosistem yang yang ini juga berbeda-beda. Artinya sekarang ini selain keluarga juga ada lingkungan di sekitarnya yang juga sangat berpengaruh. Yang berbeda tentu saja, kalau dulu nggak ada gadget, nggak ada ini segala macam, sekarang ada gitu loh, yang gitu-gitu. Jadi kuncinya memang satu, komunikasi. Komunikasi ya. Baik itu pada anak maupun pada orang tua kita. Oke Pak Wid, bagaimana kebiasaan sehari-hari dan momentum Hari Ibu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi ayah dan ibu nih dalam mendampingi tumbuh kembang anak? Yang pertama menurut saya sih, ayah dan ibu itu tidak ada yang superior satu dengan yang lain. Nah, yang penting justru sebetulnya kalau mau mengakui kekuatan itu ada di ibu, yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu itu dia bisa mengandung, dia melahirkan, dia bisa menyusui, dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Dan itu yang harus betul-betul dipahami oleh ayah atau bapak ini tadi begitu ya. Jadi saling menghormati, lalu komunikasi yang terbuka, lalu juga dengan tujuan untuk mencari solusi. Itu yang sangat penting sekali yang harus dilakukan gitu. Nah, kadang-kadang ya komunikasi ini sebenarnya masalah yang utama di kita itu kan komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kamu sih ya terlalu ya nggak pernah misalnya ya, kamu sih nggak pernah dengerin saya gitu ya, kamu selalu gitu ya, selalu nggak pernah gitu. Itu yang kata-kata yang sering keluar kalau ada argumen antara ayah dan ibu gitu. Oke, terakhir nih untuk pembahasan kita, pesan untuk ayah mungkin dari Mbak Disti dan Pak Wid. Siapa duluan nih? Siapa duluan, terus Bapak mungkin, boleh. ya, gantian. Pesan untuk ayah ya itu tadi bahwa ayah dan ibu itu adalah mempunyai peran setara. Peran setara dalam artian bahwa tidak bisa menisbikan peran satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing adalah mempunyai fungsi yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Untuk itu selalu dalam rangka Hari Ibu ya Bu ya. Itu juga kita harus menghormati peran ibu
gitu. Tidak sekedar ibu itu di rumah dan kemudian mengasuh, melahirkan, dan tidak hanya sekedar itu, tetapi ibu juga punya peranan mengasuh yang lebih luas lagi gitu. Nah, demikian juga dengan bapak, tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi juga kualitas dari pertemuan dengan anak, terus interaksi dengan anak itu juga menjadi hal yang penting. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ayah atau ibu ini menjadi role model bagi anaknya gitu ya. Nah, karena role model juga sebetulnya ayah juga tidak usah harus malu-malu, misalnya dia harus mencuci piring atau membantu bekerja mencuci baju ketika di rumah Sabtu Minggu. Kenapa? Itu tidak ada pekerjaan yang namanya cuci piring itu harus perempuan, harus laki-laki. Nggak ada gender dalam cuci piring maupun cuci baju. Itu sih, Pak. Terima kasih. Jadi itu malah jadi ini ya, dilihat anak gitu, jadi contoh langsung ya kan? Betul sekali. Itu saya terapkan di rumah ya. Mohon maaf saya cerita diri saya sendiri. Saya kalau habis makan selalu saya cuci sendiri. Saya piring sendiri. Anak-anak juga lihat, ada istri, ada pembantu, ya nggak masalah. Dan itu halal. Tapi pekerjaan domestik itu kan sebenarnya fungsi berdikari ya Pak. Betul. Bukan tugas ibu. Iya betul. Semua manusia tuh harus bisa. Harus bisa ya. Yang tidak bisa hanya 3 itu tadi kan. Ya. Artinya melahirkan, mengandung, menyusui itu iya, yang nggak bisa betul. dilakukan. Itu sudah. Itu menurut saya yang namanya perbedaan laki dan perempuan hanya di situ saja. Oke. Dari Mbak Disti, pesan untuk ayah. Ya. Masa kanak-kanak itu melelahkan banget, tapi hanya terjadi sekali dan cepat gitu ya, nggak bisa diulang, nggak bisa ditukar. Dan apa yang terjadi di masa kanak-kanak, karena kami fokusnya adalah di anak usia dini ya, itu akan berdampak terus ke depannya sampai anaknya remaja, dewasa gitu ya. Dan kalau kita ngomongin, kalau peribahasa itu apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau sama anak ya, apa yang kita tanam, yang menuai itu satu bedol desa. Nggak hanya orang tuanya doang, anaknya juga menanggung, orang tuanya menanggung karakteristik anaknya gitu kan. Orang-orang di sekitar anaknya juga. Kita membesarkan anak yang disiplin, happy orang di sekitarnya, on time ibu ini. Kita membesarkan anak yang tidak disiplin, morat-marit rekan kerjanya gitu ya. Jadi berkontribusilah, bertanggung jawablah dan berperanlah secara aktif dalam pengasuhan dan perawatan anak. Seru sekali nih pembicaraan kita kali ini ya. Hari ini kita belajar bahwa pengasuhan adalah perjalanan bersama di mana ayah dan ibu punya peran yang sama-sama penting dan saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Terima kasih Mbak Disti dan juga Pak Widodo yang sudah berbagi insight-nya kali ini. Semoga lewat diskusi bersama dengan anggota ICI di Konsil ini menjadi pengingat kita untuk terus saling bekerja sama dalam keluarga. Saya Bestari pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ruang Keluarga selanjutnya.